Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pertemuan pertama, yaitu tentang apa itu ilmu falak dan ruang lingkup dan semua yang berhubungan dengan ilmu falak. Sekarang kita membahas tentang glosarium. Glosarium itu apa? Glosarium adalah istilah-istilah yang mungkin akan kita temui nanti selama pembelajaran ilmu falak. Yang pertama dari segi ordinat. Di situ nanti kita mungkin akan menemukan yaitu lintang, bisa lintang tempat atau lintang Mekah dan lain sebagainya. Kemudian bujur, ada bujur tempat, ada bujur daerah, dan juga ada selisih bujur Mekah dan daerah. Kemudian di sini ada juga arah dan azimut. Data benda langit yang paling sering adalah deklinasi, dan kemudian berhubungan dengan waktu, ada perata waktu, waktu ihtiyat, dan waktu istiwa. Yang pertama adalah ordinat. Ordinat yang pertama kita akan pelajari adalah khatulistiwa, yaitu garis atau lingkaran yang membelah bumi menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Kemudian lintang adalah jarak yang dibentuk dari lingkaran khatulistiwa sampai suatu tempat yang bersangkutan. Jika berada di atas khatulistiwa maka bernilai positif, dan jika berada di bawah khatulistiwa maka bernilai negatif. Di Jombang ini lintangnya adalah -7 derajat, berarti di situ jarak kota Jombang dengan khatulistiwa itu adalah sebesar 7 derajat di bawah khatulistiwa karena nilainya negatif. Kemudian bujur, ada bujur tempat, yaitu jarak antara garis bujur yang melewati kota Greenwich sampai garis bujur yang melewati kota atau daerah tertentu diukur sepanjang garis ekuator atau khatulistiwa. Penentuan kota Greenwich sebagai garis acuan itu adalah tidak lain karena dari latar belakang negara Inggris yang sangat banyak sekali negara-negara yang dijajah oleh Inggris. Kemudian untuk mempermudah itu maka dijadikanlah kota Greenwich sebagai titik 0 sampai sekarang ini. Kemudian ada juga namanya bujur daerah. Kalau bujur daerah ini garis bujur yang memiliki kelipatan 15 derajat. Jadi jarak antara Greenwich dengan garis bujur daerah itu adalah selalu kelipatan 15 derajat. Di sini untuk mempermudah dalam pembagian waktu. Karena setiap 15 derajat itu adalah sama dengan 1 jam. Itu nanti akan kita pelajari terlebih detail pada pembahasan pertemuan ketiga tentang satuan derajat dan satuan waktu. Yang berikutnya adalah selisih bujur Mekah daerah, yaitu jarak yang diukur antara bujur Mekah atau Ka'bah sampai bujur kota atau daerah tertentu sepanjang garis ekuator. Bedanya kalau garis bujur saja itu adalah yang menjadi titik acuan adalah kota Greenwich, tetapi kalau selisih bujur Mekah daerah itu yang menjadi acuan adalah bujur Mekah atau bujur Ka'bah. Nah, digambar di sini garis yang berwarna hijau ini namanya garis khatulistiwa atau garis ekuator, membelah bumi menjadi dua bagian yang sama, utara dan selatan. Nah, lintang itu adalah garis-garis yang berada di atasnya ini. Ketika di atas ekuator itu nanti bernilai positif, ketika berada di bawah ekuator maka bernilai negatif. Nah, garis yang tegak lurus ke atas ini adalah namanya garis bujur. Nah, disinilah kota Greenwich. Garis yang ini garis bujur 0. Kemudian di sini, nah, kalau yang bujur daerah itu setiap garis ini nanti bernilai 15 derajat, 30, 45 dan seterusnya. Tapi kalau bujur tempat itu nanti nilainya akan bervariasi.
Seperti bujur tempat di Jombang itu adalah sekitar 112 derajat 13 menit. Itu sekilas tentang ordinat. Kemudian kita lanjut yaitu arah. Nah, di sini ada dua yaitu namanya azimut dan arah. Jangan sampai nanti kita terkecoh ataupun bingung karena ada yang membedakan. Kalau azimut itu adalah arah yang dihitung dan atau ditentukan dimulai dari utara sejati searah jarum jam. Searah jarum jam itu berarti dari sini ke kanan, dari utara, kemudian ke timur, kemudian ke selatan dan ke barat, sampai titik yang diinginkan. Di sini biasanya ini adalah pada arah kiblat, berarti dari utara terhitung ke timur, ke selatan sampai arah kiblat. Kemudian kalau arah itu dihitungnya itu tidak hanya dari utara sejati, bisa dihitung dari utara, bisa dihitung dari barat, bisa dihitung dari selatan, dari timur. Nanti biasanya kalau arah itu adalah bacanya adalah seperti ini. Arah kiblat kota Jombang itu dari barat ke utara sebesar 24 derajat sekian menit. Itu namanya arah. Tapi kalau nanti berkata azimut kiblat, maka nanti bernilainya adalah 294 derajat. Karena apa? Dari tadi kan arahnya barat utara. Maka kalau dihitung azimut itu dari utara menuju ke timur 90, ke selatan 180, ke barat 270, ditambah barat ke utaranya 24 derajat menjadi 294 derajat. Itulah perbedaan antara azimut dan arah. Kenapa kalau kita menggunakan azimut dalam beberapa alat yang akan digunakan itu nanti di situ yang menjadi acuan adalah arahnya adalah arah azimut. Oleh karena itu kita juga perlu menghitung azimut. Azimut sendiri nanti juga akan digunakan dalam penentuan posisi matahari dan bulan ketika perhitungan awal bulan Komariah. Apakah matahari berada di timur, di selatan bulan atau berada di utara bulan atau bagaimana? Itu nanti bisa terlihat dari azimutnya. Kemudian data langit. Data langit adalah jarak yang dibentuk oleh lintasan matahari dengan khatulistiwa. Deklinasi di belahan langit utara bernilai positif dan deklinasi di belahan selatan bernilai negatif. Cara gampangnya itu adalah deklinasi itu hampir sama dengan lintang, tetapi yang membedakan adalah deklinasi ini jika ditarik, semisal ini adalah bola bumi, ini ekuator, ketika ditarik ke atas, ini menjadi garis khatulistiwa atau garis ekuator langit. Nah, lintang ini ketika ditarik ke atas itu menjadi deklinasi. Seperti itu untuk yang lebih mudahnya. Nah, di sini ada juga namanya perata waktu. Perata waktu adalah selisih waktu matahari hakiki dengan waktu matahari rata-rata yaitu 24 jam. Dalam astronomi sering disebut dengan equation of time atau ta'dilul waqti. Kenapa ada perata waktu? Karena perputaran matahari dari jam 12 malam sampai jam 12 malam kembali, atau dari matahari terbit sampai terbit kembali, atau dari matahari terbenam sampai terbenam kembali, itu tidak tepat 24 jam. Bisa lebih dan bisa kurang. Nah, kita dalam melakukan perhitungan itu pasti menggunakan waktu rata-rata yaitu 24 jam. Untuk menyamakan itu maka dibutuhkanlah perata waktu. Nah, perata waktu adalah selisihnya. Jadi semisal ternyata pada hari itu 23 dari matahari terbit sampai terbit lagi itu adalah 23 jam 54 menit, berarti kurang 6 menit. Maka supaya mencapai 24 jam
pada hari itu harus ada penambahan 6 menit. Itulah namanya perata waktu. Yang kedua adalah waktu ikhtiyat atau waktu hati-hati. Di sini biasanya digunakan untuk menambahkan pada perhitungan waktu sholat. Tujuannya apa? Supaya ketika kita menjalankan sholat itu benar-benar masuk pada waktunya. Contoh waktu asar. Waktu asar dalam perhitungan kita adalah pukul 14 lebih 54 menit. Itu sebenarnya sudah masuk waktu asar. Tetapi jam yang kita gunakan kadang-kadang ada selisih-selisih. Nah, untuk menghilangkan itu, maka dipergunakanlah waktu ikhtiyat sekitar biasanya 2 menit. Untuk apa? Supaya ketika nanti adzan dikumandangkan itu benar-benar sudah masuk waktu asar. Atau juga waktu ikhtiyat ini karena selisih satu daerah dengan daerah lain juga berbeda. Semisal antara Kabo dengan Wonosalam itu kan sangat jauh sekali. Nah, supaya nanti maghrib ketika nanti Kabo mengikuti Wonosalam atau Wonosalam mengikuti Kabo, itu nanti pasti akan terjadi, tanpa ada ikhtiyat itu nanti pasti akan terjadi perbedaan. Bisa jadi mendahului atau bisa jadi sebelum. Kalau semisal mengakhiri itu berarti dia adzan ketika benar-benar sudah masuk waktu. Tapi kalau mendahului berarti kan dia adzan belum masuk waktu. Oleh karena itu diadakanlah waktu ikhtiyat untuk menyeragamkan daerah yang berbeda itu. Kemudian adalah waktu istiwa. Waktu istiwa adalah saat di mana matahari berada pada ketinggian 90 derajat, atau dalam bahasa paling sederhana adalah saat di mana matahari berada tepat di atas kita. Di sini dalam istilah astronomi dinamakan waktu kulminasi. Nah, kalau kalian di desanya masih ada yang menggunakan jam-jam istiwa, itu nanti pada saat jam ini pasti menunjukkan jam 12.00. Itu adalah waktu istiwa. Nah, itu beberapa penjelasan dari saya tentang beberapa glosarium itu. Semoga apa yang menjadi penjelasan saya tadi ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami tunggu komentar-komentar dari kalian semuanya. Semoga apa yang menjadi penjelasan kami ada manfaatnya dan membawa barokah untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.